Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Fitri Amalia dengan NIM 24233032. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel dengan judul Menakar Putusan Majelis Hakim Pajak atas Tarif Pajak Pasal 15 Undang-Undang PPH. Berdasarkan artikel oleh Bapak Tarida Doli SEMM. Latar belakang dari artikel tersebut adalah wajib pajak luar negeri dengan kantor perwakilan dagang di Indonesia dikenakan PPH berdasarkan pasal 15 Undang-Undang PPH. Lalu tarif pajak efektif yang digunakan sebelumnya adalah 0,44% dari nilai ekspor. Lalu, wajib pajak mengajukan banding karena tarif PPH badan mengalami perubahan. Dan pengadilan pajak akhirnya mengabulkan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Apa keputusan dari majelis hakim? Yang pertama itu keberatan wajib pajak dalam tarif PPH badan yang digunakan 30%, padahal sudah berubah menjadi 22% sesuai dengan Undang-Undang HPP. Lalu banding ke pengadilan pajak dengan tarif pajak PPH pasal 15 berubah dari 0,37% menjadi 0,298%. Lalu pajak yang dibayarkan berkurang dari 888 juta menjadi 2 juta. Lalu apa dampaknya? Dengan putusan majelis hakim ini, perubahan ini menunjukkan pentingnya regulasi yang selalu diperbarui agar sesuai dengan kebijakan perpajakan yang terbarukan. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan revisi artikel yang telah saya tulis. Yang pertama itu evaluasi. Kejelasan struktur sudah baik, tetapi ada kalimat panjang yang bisa disederhanakan. Contohnya seperti hal ini karena tarif pajak badan untuk tahun 2002 sudah berubah. Tidak lagi sebesar 30%, melainkan 22% sesuai dengan Undang-Undang HPP. Dengan demikian, pajak yang dibayar seharusnya lebih kecil daripada 715,2 juta. Setelah diperbaiki, yaitu tarif PPH badan tahun 2002 telah turun dari 30% menjadi 22%, sesuai dengan Undang-Undang HPP. Akibatnya, pajak yang harus dibayar seharusnya lebih kecil, yakni 715,2 juta. Lalu kelengkapan data. Perlu ditambahkan implikasi putusan terhadap kebijakan pajak. Lalu konsistensi istilah teknis bisa dijelaskan lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh wajib pajak. Lalu objektivitas sudut pandang wajib pajak perlu ditambahkan agar lebih seimbang. Kita masuk pada revisi artikel. Yang pertama itu kita merubah judul baru menjadi Menakar Putusan Majelis Hakim Pajak Implementasi PPH Pasal 15 terhadap Kepastian Hukum Wajib Pajak. Lalu menyederhanakan kalimat di mana tarif PPH badan turun dari 30% ke 22% sehingga pajak lebih kecil seharga 715,2 juta. Lalu menambahkan implikasi seperti putusan ini bisa menjadi preseden hukum dan menunjukkan pentingnya penyesuaian regulasi. Lalu penyesuaian nada kritis di mana ditekankan perlunya koordinasi lebih baik antara regulator dan pengadilan. Kesimpulannya adalah evaluasi menunjukkan bahwa artikel memiliki struktur yang baik sehingga perlu menyederhanakan kalimat, tambahan perspektif wajib pajak, serta penyesuaian istilah teknis agar implikasi putusan mudah dipahami. Revisi dilakukan dengan memperjelas implikasi putusan, menyederhanakan bahasa, dan menyeimbangkan sudut pandang. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan koordinasi antara regulator dan pengadilan pajak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.